Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan inayahnya lah sehingga untuk hari ini kami dari kelompok 2 bisa menyelesaikan tugas daripada mata kuliah hama dan penyakit tanaman, yang dimana tugas ini diamanahkan untuk kami untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil daripada penelitian kami, yakni bawang merah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita, yakni penyakit pada tanaman bawang merah atau Allium cepa, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok daripada kelompok saya. Ya, yang pertama ada Iksanul Taksin, kedua Rizky Awal, ketiga Syamsuddin, dan keempat Mulyadi. Ya baik, untuk mengefisienkan waktu, saya di sini sebagai moderator mempersilahkan kepada saudara Iksanul Taksin untuk menyampaikan materinya sebagai pemateri pertama. Kepada saudara Iksanul Taksin saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang penyakit pada bawang merah atau Allium cepa, yaitu layu fusarium atau Fusarium esporum. Siklus penyakit layu fusarium biasanya menyerang tanaman bawang merah saat umur tanaman 35 sampai 45 hari setelah tanam. Jika bibit yang digunakan adalah bibit yang terinfeksi, gejala lebih cepat terlihat, yaitu pada umur 5 sampai 10 hari setelah tanam. Patogen jamur patogen Fusarium esporum FSP cepae. Gejala serangan. Gejala-gejala yang tampak saat serangan Fusarium terjadi pada tanaman bawang merah yaitu tanaman layu secara mendadak, warna daun berubah menguning dan melengkung, akar tanaman membusuk dan tanaman mudah tercabut, daun mengkerut dan melintir, daun tanaman terkulai. Pengendalian penyakit moler secara teknis dan hayati. Yang pertama yaitu melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inangnya. Cara ini dilakukan untuk memutus siklus hidup Fusarium yang ada di dalam tanah. Yang kedua yaitu pengelolaan lahan yang baik, antara lain dengan pencangkulan dan penjemuran lahan serta membersihkan sisa-sisa pada tanaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu penggemburan untuk meningkatkan pH tanah. pH tanah yang rendah adalah kondisi terbaik dan disukai jamur patogen. Yang keempat yaitu drainase yang baik untuk mencegah genangan air hujan di area pertanaman. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan gulma dan rumput liar agar area pertanaman tidak terlalu lembab. Yang keenam yaitu selektif dalam memilih benih dengan menggunakan benih atau bibit yang sehat dan bebas dari Fusarium. Yang ketujuh yaitu menggunakan pupuk organik dalam kurung pupuk kandang atau kompos plus agen hayati Trichoderma sp dan Glio. Yang kedelapan yaitu mencabut dan memusnahkan tanaman yang terinfeksi agar tidak menular ke tanaman lainnya. Yang kedua yaitu Anthracnosa atau Cholectorichium gloesporioides.
Siklus penyakit Conidia dapat membentuk apresoria yang dirangsang oleh keadaan suhu, kelembaban, dan nutrisi yang cocok. Pada saat perkecambahan, apresoria akan cepat dan mudah menginfeksi inangnya. Penyakit kurang terdapat pada musim kemarau atau di lahan yang mempunyai drainase baik dan gulmanya terkendali. Patogen Clostridium gloeosporides. Gejala serangan. Pada gejala awal, daun memperlihatkan bercak putih berukuran antara 1-2 mm. Bercak putih melebar dan berubah warna menjadi kehijauan. Tanaman mati dengan mendadak, daun bawang rebah karena pangkal daun mengecil. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit otomatis karena tanaman yang terserang pasti akan mati. Spora nampak bila infeksi telah lanjut dengan kronologi berwarna merah muda yang berubah menjadi coklat gelap dan akhirnya kehitaman. Miselium yang ada di permukaan tanah berwarna putih dan dapat menyebar ke tanaman lain yang berdekatan. Daun menjadi kering dan umbi membusuk. Pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian secara bercocok tanam dengan mengatur waktu tanam yang tepat, penggunaan benih yang berasal dari tanaman sehat. Yang kedua yaitu pengendalian fisik atau mekanik dengan cara sanitasi dan pembakaran sisa-sisa tanaman sakit, eradikasi selektif terhadap tanaman terserang jika hasil pengamatan serangan ringan lebih kecil 10%. Yang ketiga, pengendalian kimia dilakukan jika hasil pengamatan intensitas serangan lebih besar 10%. Fungisida yang digunakan yang telah diizinkan oleh Menteri Pertanian. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu bercak ungu. Bercak ungu atau Alternaria porri. Siklus hidup. Bercak ungu merupakan penyakit pada bawang merah yang disebabkan oleh cendawan Alternaria porri. Secara umum, bercak ungu menyerang pada musim penghujan, walaupun pada beberapa kasus terdapat serangan pada musim kemarau. Penyebaran terjadi dengan media angin. Kemudian patogen. Alternaria porri merupakan patogen penyebab penyakit bercak ungu tanaman bawang merah. Gejala serangan. Pada cuaca lembab, permukaan becak berwarna coklat sampai hitam. Ujung daun yang sakit mengering. Becak lebih banyak pada daun tua, bisa menginfeksi sampai umbi lapis yang mengalami pembusukan mulai leher dan mudah dikenali dari warna kuning sampai merah kecoklatan. Kemudian untuk pengendalian. Yang pertama, pengendalian dapat dilakukan dengan pengendalian secara kultur. Teknis yaitu melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inangnya atau tingkat keinangannya lebih rendah seperti tanaman palawija. Menggunakan benih bebas penyakit yang berasal dari tanaman sehat, tidak keropos dan tidak terdapat luka pada kulit. Menjaga lahan tidak tergenang dengan membuat drainase secara baik. Melakukan penyiraman untuk pencucian daun setelah hujan untuk menghindari patogen yang menempel pada daun. Pengendalian secara biologis dapat dilakukan melalui penggunaan pupuk organik dengan penambahan agen hayati Trichoderma sp pada setiap lubang tanaman. Yang kedua, pengendalian secara fisik atau mekanis dilakukan dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang terserang dan melakukan sanitasi melalui pembakaran sisa-sisa tanaman yang sakit. Kemudian yang ketiga,
Apabila masih ditemukan gejala serangan dan serangan sudah diambang ekonomi, dapat dilakukan pengendalian secara kimiawi melalui penyemprotan dengan fungisida yang cukup efektif, di antaranya berbahan aktif klorotalonil, mancozeb, prominep, dan difenoconazole. Virus mosaik bawang, onion yellow dwarf virus, siklus penyakit. Penularan penyakit ini dapat melalui umbi bawang yang telah dipanen, namun dalam kondisi yang sakit. Virus ini dapat terus hidup pada bawang yang telah terinfeksi. Partikel virus yang berada pada umbi ini mengakibatkan sulitnya untuk dikendalikan dan membawa masalah baru pada pertanaman bawang merah berikutnya. Patogen mosaik bawang merah disebabkan oleh onion yellow dwarf virus. Kemudian untuk gejala serangannya, tanaman yang terserang oleh virus ini ditandai dengan pertumbuhan tanaman kerdil, warna daun belang hijau pucat sampai bergaris kekuningan. Selain itu, pada bagian daun juga mengecil dan berpilin sehingga tanaman akan nampak menjadi kerdil meskipun tidak mengalami pemendekan, sedangkan ukuran umbi bawang merah yang terkena virus mosaik ini menyusut sehingga mengakibatkan produksi menjadi rendah. Pada tangkai bunga menguning terpuntil dan pada malai bunga mengecil sehingga menghasilkan sedikit bunga. Kemudian untuk pengendalian, cara pengendalian virus ini yaitu memusnahkan semua tanaman yang terserang ataupun tumbuhan inang dengan cara membakarnya. Lakukan penanaman bawang merah menggunakan umbi yang bebas virus dan ditanam pada lahan yang tidak terkontaminasi virus tersebut. Mati pucuk atau Phytophthora porri, siklus penyakit. Masa cendawan dapat berbentuk seperti beludru pada udara lembab. Masa cendawan semakin lama akan menyebar pada permukaan daun. Serangan yang berat membuat tanaman mati dengan daun melilit seperti dipilin. Gejala serangan penyakit ini merusak bagian ujung-ujung tanaman. Gejala tanaman yang terkena penyakit mati pucuk yaitu pada bagian ujung daun menjadi busuk basah, kemudian mengering dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan lalu putih. Adapun 3 jenis pengendalian yaitu pemakaian benih yang sehat. Jika penyakit banyak timbul setelah panen, daun-daun dibakar, tanaman disemprot dengan fungisida. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang embun bulu, Peronospora destructor. Siklus hidup. Spora ini disebarluaskan oleh angin dan keberhasilan infeksinya sangat didukung oleh kondisi udara lembab dan suhu malam hari yang relatif rendah. Oleh karena itu, penyakit ini bersifat tular udara, tular bibit maupun tular tanah, khususnya jika lahan basah dan drainasenya buruk. Patogen jamur Peronospora destructor. Gejala serangan pada kondisi yang lembab, berkabut atau curah hujan tinggi, jamur akan membentuk massa spora yang sangat banyak yang terlihat sebagai bulu-bulu halus berwarna ungu yang menutupi daun bagian luar dan batang. Gejala kelihatan lebih jelas jika daun basah terkena embun. Gejala akibat infeksi jamur ini dapat bersifat sistemik dan lokal. Jika infeksi terjadi pada awal pertumbuhan tanaman dan tanaman mampu bertahan hidup, maka pertumbuhan tanaman terhambat dan daun berwarna hijau pucat. Pengendalian. Cara pengendaliannya yaitu potong dan kumpulkan daun yang terserang lalu musnahkan dengan cara dibakar. Gunakan bibit siat yang bebas dari hama dan penyakit. Lakukan rotasi tanam dan jangan tanam bawang merah yang banyak hujan dan kabut serta embun. Semprotkan fungisida berbahan aktif tiram. Pemakaiannya yaitu 3 sendok penuh atau 17 liter air. Alhamdulillah, baik, itulah hasil daripada presentasi kami untuk hari ini. Ya, semoga apa yang pemateri tadi sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terkhusus lagi untuk kami dari kelompok 2.
Kemudian apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kami berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah hama dan penyakit tanaman dan teman-teman yang berpartisipasi untuk hari ini di diskusi kami. Ya, kami dari kelompok 2 mengakhiri diskusi ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.